Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian, bagaimana kabarnya? Walaupun pandemi masih belum kelar, tapi semangat tidak boleh pudar, oke? Ketemu lagi dengan Gamai Sakta Online Yogyakarta. Saya Joko Purwono masih membahas tentang soal-soal PAS 1, penilaian akhir semester. Buat kalian adik-adikku yang masih duduk di kelas 8 SMP. Beberapa waktu yang lalu, video yang sudah saya bahas yaitu seri 1 dan seri 2, nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk pertemuan kali ini akan saya lanjutkan seri 3 yaitu nomor 11 sampai dengan nomor 15. Oke, sebagai contoh ini langsung ya. Nomor 11, diketahui titik dengan koordinat berikut: A 3,6, B min 11,3, C min 3,13, dan D minus 4,-5. Di antara titik-titik di atas yang terletak di kuadran yang sama adalah. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Bagaimana cara menentukan titik yang berada di kuadran yang sama? Itu sangat mudah, adik-adik. Di kuadran yang sama, ciri-cirinya adalah apabila tanda min dan plusnya antara X dan Y itu sama. Kalau sama, mesti kuadrannya sama. Kita lihat. Yang A, ini plus, ini min. Ada nggak yang plus sama min? Nggak ada. Ya, nggak ada. Oke. Yang sama plus minnya yang mana? Yang sama plus minnya adalah ini. B, min sama plus dengan C. Min sama plus. B dan C pasti kuadrannya sama. Tapi kalau min plusnya berbeda antara depan dan belakang atau X sama Y, itu kuadrannya pasti berbeda. Oke? Kalau begitu dengan cepat jawabannya adalah B dan C. Yang ini. Jelas ya? Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu gambar seperti ini adik-adik. Gambar ini nanti berlaku untuk soal nomor 12 dan nomor 13. Nah, sekarang coba amati gambar ini ya. D di sini, A di sini, B, C. Nanti kita lihat koordinatnya seperti apa. Dan mari kita simak pertanyaan nomor 12. Perhatikan nomor 12. Posisi titik D terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Titik D berjarak 4 terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. B. Titik D berjarak 4 terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Oh, maaf, ini min 4 ya. Kemudian titik D berjarak 5 terhadap sumbu X dan berjarak min 4 satuan dari sumbu Y. Yang D, titik D berjarak 5 terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Baik, coba kita kembali ke gambar tadi. Titik D ya. Titik D letaknya di sini. Kita amati baik-baik. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4. Min 4 ya. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 ya. Jadi titik D ini letaknya adalah pada posisi min 4,5. Nah, min 4,5. Kalau ditanya posisinya, maka titik D kalau dari sumbu Y ke sana sebanyak 4. 4 satuan. Ingat adik-adik, walaupun angkanya minus 4, tapi yang namanya jarak tidak boleh negatif. Jarak harus positif. Sehingga cara mengatakannya titik D jaraknya 4 satuan dari sumbu Y. Ya. 4 satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. 5 satuan dari sumbu X. Ini adalah jawaban untuk yang titik D. Coba kita lihat nomor 12. Pertanyaannya, ya, nomor 12 ya. Ini
Saya hapus saja biar tidak mengganggu. Yang 4 satuan dari sumbu Y, 5 satuan dari sumbu X, yang mana? 5 satuan terhadap sumbu X. Ini 4 satuan dari sumbu Y. Maka jawabannya yang D. Oke ya, saya ulangi lagi ya, jangan sampai lupa. Walaupun angkanya negatif, tapi kalau jarak, adik menyebutnya tidak boleh negatif, harus positif. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat untuk soal berikutnya, yaitu nomor 13. Nah, ini saya hapus dulu ya, nomor 13. Ini masih dengan gambar yang tadi adik-adik. Koordinat titik D terhadap titik A adalah, mari kita lihat, saya ulangi ya. Koordinat titik D terhadap titik A adalah A 9,-2, B min 9,2, C 2,-9, dan D min 2,9. Saya ulang lagi, titik D terhadap A. Kita lihat gambarnya. Ya, titik D terhadap A. Ini A-nya adik-adik. Ini D-nya. Jadi ini dianggap sebagai titik 0,0. Nah, nanti posisi D itu pada titik berapa? Gitu ya caranya. Kita lihat langkahnya. Ke kiri berapa? Nih, posisi awalnya di sini ya. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 ya. Berarti ini 9. 9. Nah, 9. Kemudian ke atasnya berapa? Ke atasnya adalah, nih ya, 1, 2. 1 dan 2. Oke, ternyata ini adalah 2. 9, tapi ke kiri. Kalau ke kiri, itu berarti min 9. Ya, min 9, kemudian ke atasnya 2. Loh, katanya nggak boleh min. Ini bukan jarak. Ini adalah kita sedang membahas posisi koordinat, posisi titik. Sehingga kalau ke kiri harus min, kalau ke kanan harus plus, ke atas plus, kalau ke bawah minus. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Maka titik D terhadap titik A adalah min 9, ke kirinya, ke atasnya 2. Sehingga jawabannya, jawaban nomor 13 adalah min 9,2. Coba kita lihat untuk soalnya tadi yang nomor 13, yang min 9,2 yang mana? Min 9,2. Nah, ternyata yang B. Ya, itu untuk jawaban soal nomor 13. Kita lanjut nomor berikutnya. Masih 2 nomor lagi. Adik-adik, ini gambar untuk soal nomor 14. Pertanyaannya nanti ya. Sekarang kita amati dulu gambarnya. Sumbu Y, ini sumbu X, ini ada berapa garis? Ada 4 garis. Ini G1, ini G2, ya. G1 di sebelah kiri Y, G2 di sebelah kanan, dan H1 di atasnya X, dan H2 di bawahnya X. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaannya, nomor 14. Perhatikan gambar di atas. Berikut pernyataan yang tepat untuk gambar di, bukan di samping ya, di atas ya. Di atas kecuali A. Garis H1 sejajar sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Kita lihat gambarnya, garis H1 sejajar sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Kita lihat. H1 ini sejajar sumbu X. Benar ya? Berjarak 5 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X-nya, ini posisinya 5 satuan. Betul ya? Oke, betul. Jadi yang A betul. Sekarang kita lihat yang ini betul ya. Kalau yang betul saya kasih tanda gini. Oke. Nah, sekarang yang B. Garis H2 tegak lurus sumbu Y. Garis H2 tegak lurus sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Coba kita lihat. Garis H2 tegak lurus dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini garis H2-nya tegak lurus, betul ya? Dan berjarak
dua satuan dari sumbu apa tadi, Mas? Berjarak dua satuan dari sumbu X. Oke, gambarnya. Dua satuan dari sumbu X. Gambar. Ya. Berjarak dua satuan dari sumbu X. Betul ya? Betul. Jadi, H2 ini tegak lurus dengan sumbu Y dan berjarak dua satuan dari sumbu X. Loh, ini kok negatif? Iya, tapi kalau jarak tidak boleh disebut negatif. Jaraknya tetap dianggap positif, dua satuan. Oke? Kembali ke soal ya. Jadi ternyata nomor B, yang jawaban B juga betul. Oke. Sekarang kita lihat yang C. Yang C, garis G1 sejajar sumbu Y. Garis G1 sejajar sumbu Y dan berjarak minus 7 satuan. Oke, nggak usah kita lihat gambarnya adik-adik. Berjarak minus 7. Tadi saya bilang kalau jarak tidak boleh pakai kata negatif. Ini sudah pakai kata negatif. Nggak usah pakai gambar, pernyataannya saya sudah salah. Maka kecuali, berarti kecuali C. C itu yang salah. Ini berarti apa? No. Oke ya? Baik, jawabannya yang C. Baik, adik-adik, kita lihat soal berikutnya. Selanjutnya, nomor 15, nomor terakhir untuk pertemuan kali ini. Suatu kapal perang sedang berada pada koordinat 5,7. Bila kapal itu diminta untuk berpindah ke titik 2,3, maka kapal itu harus menempuh A. 3 satuan ke timur, 4 satuan ke selatan. B. 3 satuan ke barat, 4 satuan ke selatan. C. 3 satuan ke timur, 4 satuan ke utara. Dan D. 3 satuan ke barat, 4 satuan ke utara. Mari kita simak pembahasannya. Untuk menjawab nomor 15, mungkin akan lebih mudah dipahami kalau menggunakan gambar. Jadi perhatikan gambarnya ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Posisi awal di 5,7. 5, ini misalkan aja 7 ya. Ini 5,7. Kemudian posisi akhir itu di 2,3. Ini 2. Ini anggap aja 3 ya. 3. Ini 2,3. Dari sini menuju ke sini. Nah, gini. Gampang hitungnya adik-adik. Ke kiri pindahnya berapa? Pindahnya 3 langkah. Dari mana? 5 dikurangi 2 ya. 3 langkah. 3. Kalau ke kiri itu berarti dalam arah mata angin itu ke barat. Kalau utara atas ya. Kalau kanan timur. Kalau kiri berarti barat. Kalau begitu ke barat berapa? 3 satuan. 3 satuan. Nah, kemudian ke bawah berapa? Ke bawah, lihat dari 7 ke 3. Maka 4 langkah ya. Dari mana 4 langkah? Yaitu 7 dikurangi 3. Ke bawah itu artinya berarti ke selatan. Selatan 4. Oke, kita simak. Yang sesuai. Kalau ke selatan itu 4. Kemudian kalau ke barat itu 3. Coba kira-kira yang mana? Yang A, 3 satuan ke timur. Nggak ada ke timur ya. Salah. 3 satuan ke barat, 4 satuan ke selatan. 3 satuan ke barat. Oke, betul. 4 satuan ke selatan. Betul. Jawabannya yang B. Jelas adik-adik? Baik. Itulah pertemuan kali ini membahas soal PAS 1 seri yang ketiga. Kalau adik masih ingin lanjutan, yaitu nomor 16 dan seterusnya, ikuti seri yang berikutnya tetap di channel Gama Eksakta Online Yogyakarta. Jangan lupa like, share, dan bagi yang baru bergabung, subscribe.
biar adik tetap bisa mengikuti channel kami dengan mudah. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam sehat, salam sukses dari saya, Joko Purwono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gamma X